Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nabil Damar Kurdi, NPM 17150210118. Saya akan mempresentasikan analisa kerusakan jurnal bearing turbin uap unit 1 dengan metode non-destructive test pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU Sebalang. Non-destructive test adalah metode yang dapat dilakukan untuk mencari atau mendeteksi adanya cacat, retak atau ketidaksesuaian lainnya tanpa merusak permukaan suatu benda yang dilakukan proses inspeksi. Pada proses inspeksi dengan NDT, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan sesuai dengan ukuran benda dan material dari benda yang akan diinspeksi. Metode-metode non-destructive test yaitu visual inspection, penetration test, ultrasonic test, radiography test, dan magnetic particle inspection. Non-destructive test yang digunakan pada jurnal bearing turbin hanya pada saat perbaikan besar atau overhaul. Non-destructive test juga digunakan pada saat terjadinya unit stop yang diakibatkan kerusakan pada bearing, dan bearing memerlukan pemeliharaan atau inspeksi lebih lanjut sampai tahap perbaikan. Perbaikan yang dilakukan untuk menangani kerusakan pada jurnal bearing ini dengan melakukan rebabit pada bebit jurnal bearing untuk mengganti bagian bebit bearing yang sudah mengalami kerusakan. Metode non-destructive test yang dilakukan pada jurnal bearing yaitu visual inspection, penetration test, dan ultrasonic test. Yang pertama yaitu visual inspection. Visual inspection adalah metode yang pertama sebagai langkah awal sebelum melakukannya proses inspeksi NDT dengan metode yang lainnya. Dengan metode ini, kita hanya melihat objek dengan mata saja maupun dengan alat kaca pembesar atau boroskop untuk melihat apakah ada kerusakan ataupun cacat pada bearing. Di sini kita dapat melihat pada gambar bahwa pada bearing terdapat cacat seperti goresan yaitu scratch atau rubbing. Selanjutnya, yang kedua yaitu penetration test. Penetration test ini merupakan metode untuk mengetahui kerusakan-kerusakan seperti crack, porosity, dan lainnya. Prinsip kerja dari metode penetration test ini menggunakan cairan penetran dengan memanfaatkan kemampuannya yang bisa melewati celah, serta kerja developer untuk mengangkat kembali cairan yang meresap pada retakan. Dengan begitu, cacat pada material akan terdeteksi. Jadi, cara kerja penetration test itu menyemprotkan cairan penetration test ke babit bearing dan tunggu sesuai waktu dwell time yang ditentukan. Lalu jika sudah, bersihkan cairan penetran dan semprotkan cairan developer untuk mengeluarkan cairan penetran yang masuk ke celah diskontinuitas. Dan jika ada cairan penetran yang keluar kembali, maka di tempat tersebut terdapat catatan atau kerusakan seperti porosity, crack, dan lainnya. Pada metode penetration test ini, memiliki klasifikasi penetration test yaitu dengan penetran tipe visible penetran, dwell time-nya 5 menit atau waktu tunggunya selama 5 menit, dan metode pembersihannya itu solvent removable system, yang mana visible penetran yaitu zat pewarna merah yang tampak jelas di bawah kondisi pencahayaan normal, dan solvent removable system itu cairan pembersih yang disemprotkan ke kain lalu dilapkan ke bagian bebit bearing yang sudah terdapat cairan penetran. Dan hasil dari metode penetration test ini didapatkan bahwa tidak ada indikasi porosity sebelum bearing direbabit dan setelah bearing direbabit. Selanjutnya yaitu non-destructive test dengan metode ultrasonic test. Ultrasonic test adalah proses inspeksi yang menggunakan gelombang suara untuk menentukan adanya suatu titik pada suatu material benda. Ultrasonic test digunakan untuk mendeteksi retakan tersembunyi, void, porositas, dan diskontinuitas. Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan rambatan gelombang ultrasonik yang dikeluarkan oleh transducer pada benda kerja dan kemudian gelombang baliknya ditangkap oleh receiver. Pada metode ultrasonic test ini, ultrasonic test tipe yang digunakan yaitu ultrasonic flow detector dengan tes areanya pada bebit weld. Kemudian hasil dari inspeksi ultrasonic test ini bahwa terdapat porosity pada bebit bearing sebelum direbabit dan tidak terdapat indikasi unbound ataupun porositas lagi setelah jurnal bearing direbabit. Alasan kenapa porositas tidak terdeteksi saat melakukan non-destructive test dengan metode penetration test yaitu karena mungkin saja cairan penetran tidak dapat masuk ke celah diskontinuitas sehingga tidak ada porosity yang terdeteksi. Yang terakhir yaitu kesimpulannya,
Dengan metode non-destructive test yang dilakukan pada jurnal bearing, dapat membantu untuk menganalisa kerusakan yang terjadi pada jurnal bearing. Dan kerusakan yang terdapat pada jurnal bearing yaitu scratch, yaitu goresan-goresan yang terjadi akibat adanya gram atau kotoran pada pelumasan. Dan rubbing adalah goresan yang terdapat pada permukaan bearing yang diseka dan disebabkan oleh gesekan langsung shaft dan bearing atau beban yang berlebihan. Kemudian porositas, yaitu porositas merupakan cacat las atau cacat dari saat perbaikan rebabit itu sendiri. Tetapi porositas dapat terdeteksi sebelum rebabit karena kemungkinan itu bukan porositas tetapi crack atau celah diskontinuitas. Dan yang terakhir adalah terdapat kotoran hitam yang menempel pada bagian babit bearing. Hal ini dapat disebabkan karena film oil dalam pelumasan bearing tidak terjadi secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.